Bismillahirrahmanirrahim. Isra wal Mi'raj. Dua kata. Yang pertama Isra, yang kedua Mi'raj. Isra artinya bepergian atau berjalan di waktu malam. Adapun Mi'raj artinya adalah urija ya'ruju, naik ke atas. Di sini maksudnya naik ke langit yang ketujuh. Isra adalah perginya Rasulullah SAW dari Mekah ke Baitul Maqdis pada waktu malam. Kemudian naik ke langit yang ketujuh dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di sana, menerima perintah salat 5 waktu dan balik ke Mekah. Itu namanya Isra dan Mi'raj. Nabi menggunakan apa? Nabi menggunakan tunggangan hewan yang bernama buraq. Buraq itu apa? Kata Nabi SAW dijelaskan dalam hadisnya, hewan sejenis kuda. Bagaimana bentuk wujud aslinya Allah alam. Buraq itu hanya kendaraan yang dikhususkan untuk Nabi SAW dan para nabi-nabi sebelumnya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa buraq itu pernah juga ditunggangi oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bentuknya Allahu alam. Nabi hanya memberikan ciri-ciri bahwa dia lebih besar daripada himar. Warnanya putih, memiliki pelana dan tempat kaki Nabi SAW. Kemudian dia punya lentera, begitu. Kapan Isra dan Mi'raj itu terjadi? Isra Mi'raj terjadi pada tahun ke-10 dari kenabian. Isra wal Mi'raj ini adalah hiburan dari Allah Subhanahu wa taala buat nabinya, buat menghilangkan rasa kesedihan dan kelelahan itu semua. Itulah Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj adalah balasan, imbalan dari Allah Subhanahu wa taala bagi nabinya karena telah melalui banyak sekali hal-hal yang menyakitkan dan menyedihkan. Bagaimana Isra Mi'raj itu terjadi? Isra Mi'raj itu terjadi pada waktu malam. Nabi SAW saat itu berada di rumah Ummu Hani. Siapa Ummu Hani? Ummu Hani adalah saudaranya Ali bin Abi Thalib. Beliau berangkat dari situ. Beliau berangkat sama Jibril, dijemput oleh Jibril dari situ. Beliau keluar dari rumahnya Ummu Hani menuju Masjidil Haram di Hijr Ismail. Di situ beliau dibelah, dadanya Nabi SAW dibelah, kemudian dikeluarkan hatinya, kemudian ditaruhlah di sebuah wadah yang berisi dengan iman dan hikmah. Disitulah ditaruh, kemudian dicuci sehingga hati Nabi SAW itu penuh berisi dengan iman dan hikmah. Kemudian setelah dicuci, hati Nabi SAW dikembalikan lagi, kemudian dijahit kayak gitu. Nah, setelah dicuci hatinya Nabi SAW, dibersihkan. Ini terjadi kedua kalinya ya. Dulu Nabi SAW pernah dicuci hatinya di saat umur kurang lebih 2 tahun. Nah, ini sebelum Isra wal Mi'raj beliau dicuci lagi hatinya. Setelah dicuci, kemudian didatangkan hewan binatang yang namanya buraq, kendaraan. Namanya buraq. Nah, Nabi SAW menaiki buraq itu
dan berjalan menuju Baitul Maqdis. Ya, buraq itu kalau diambil dari bahasa Arab namanya barq, artinya barqun, ra'dun wa barqun, kilat. Jadi cepat kilat itu perjalanan beliau sallallahu alaihi wasallam menggunakan kendaraan buraq ini. Nah, setelah sampai di pintu masjid, disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat buraq. Dia meninggalkan buraq di situ, mengikatnya di pintu Baitul Masjid, di pintu Masjid Al-Aqsa. Kemudian beliau masuk Masjid Al-Aqsa dan salat 2 rakaat. Nah, setelah salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit bersama Jibril. Beliau naik ke langit yang pertama bersama Jibril. Nah, sebelum langit pertama dibukakan pintunya, malaikat penjaga langit itu bertanya, siapa kalian gitu. Nah, Jibril mengatakan dia adalah Muhammad. Tayyib. Akhirnya dibukakanlah pintu langit. Kemudian Jibril dan Nabi Muhammad SAW naik lagi ke langit yang kedua. Di langit yang kedua pun begitu, ditanya, siapa kalian gitu. Setelah dikatakan bahwa ini Muhammad, ya akhirnya dibukakan lagi, dan di langit ketiga, keempat, sampai ketujuh seperti itu. Nabi SAW berhenti dan bertemu dengan malaikat-malaikat dan para nabi. Di langit pertama, Nabi SAW berhenti dan bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit yang kedua, beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa alaihissalam. Yahya dan Isa ini adalah sepupu ya. Sepupu dia. Yahya bin Zakaria dan Isa bin Maryam. Kemudian di langit yang ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang kelima, beliau bersemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit yang keenam, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit yang ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini bisa disingkat dengan a'yahuma, alif ain ya alif ha mim alif. Nah, kalimat a'yahuma, alif di situ adalah Adam, ain itu Isa, ya di situ Yahya, a'ya, kemudian alif di situ Idris, a'ya huma Harun, ma Musa, kemudian yang terakhir setelah huma itu ada hamzah, huma karena dia panjang ada hamzah. Nah, hamzahnya itu adalah Adam, Ibrahim. Jadi singkatannya adalah a'yahuma. Jadi Nabi SAW setiap naik di langit itu, beliau mendapat sambutan daripada malaikat dan para nabi. Nah, itu semua membuat hati Nabi senang dan bisa melupakan penghinaan dan rasa sakit yang beliau dapatkan di dunia, di bumi, begitu. Di langit yang ketujuh, apa yang terjadi di langit yang ketujuh? Di atas langit yang ketujuh itu ada Sidratul Muntaha, Syajaratus Sidir. Pohon sidir itu, ya, Nabi melihat pohon sidir di langit yang ketujuh. Kata Nabi SAW, daunnya itu lebar bagaikan telinganya gajah. Nah, pohon sidir ini, Sidratul Muntaha ini dipenuhi oleh para malaikat di atasnya itu. Di situ dihinggapi oleh para malaikat yang kalau dilihat bagaikan burung-burung yang sedang duduk di atas pohon-pohon, yang sedang hinggap di atas pohon-pohon. Itulah Sidratul Muntaha. Beliau melihat Jibril dalam wujud aslinya yang kedua kali.
Jibril memiliki 600 sayap. Setiap sayap itu bagaikan langit dan bumi satu sayap. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya, yaitu melihat Jibril dalam rupa aslinya pada waktu yang lain. Ya, ini waktu yang kedua maksudnya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, Nabi Muhammad melihat Jibril dalam wujud aslinya, ini kedua kalinya. Ya, kapan itu yang kedua kalinya? Adalah inda sidratil muntaha, yaitu di sisi sidratul muntaha. Kita sudah jelaskan tadi apa sidratul muntaha, yaitu pohon yang sangat besar, ya, yang dihinggapi oleh para malaikat. Indaha jannatul mawa, ya, di sidratul muntaha itu di sampingnya disitulah ada surga, ya. Jannatul mawa, di situ di samping sidratul muntaha di situ adalah surga jannatul mawa. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, Nabi Muhammad melihat Jibril ketika di sidratul muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, maksudnya sidratul muntaha itu, pohon syajarah sidr itu diliputi oleh para malaikat dan pemandangan yang sangat luar biasa gitu. Ma zaghal basar wa ma tagha, penglihatannya Nabi Muhammad SAW tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampuinya. Maksudnya ma zaghal basar wa ma tagha di sini itulah adab Nabi yang sangat baik. Beliau tidak menoleh kiri ke kanan, beliau hanya melihat di mana beliau diperintahkan untuk dilihat, ya. Jadi beliau tidak dan itu merupakan adab akhlak yang sangat luar biasa. Nih, ketika kita bertamu, kita tidak melihat kiri kanan setiap pojok ruangan rumah orang, tidak. Siapa tahu nanti di situ ada penghuni rumah yang takut belum pakai jilbab atau ada sesuatu yang nggak boleh kita lihat. Nah, itu adalah adab Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa. Mazaghal basru matagha, matanya itu tidak melirik ke sana ke sini, hanya melihat apa yang diizinkan. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Ya, tentu apa yang beliau lalui dari Masjidil perjalanan malam, ya, dan naiknya ke atas langit itu banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah yang beliau lihat. Kita naik pesawat saja, subhanallah, lihat ke bawah betapa kecilnya bumi ini. Kalau kita lihat dari itu, kita bayangkan kita waktu naik pesawat itu, kita seperti apa rasanya. Nah, bayangkan Nabi Muhammad SAW menaiki langit yang ketujuh, betapa banyak pemandangan yang beliau lihat di situ, bertemu dengan para malaikat, para nabi. Laqad ra'a min ayati rabbil kubra, sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Kemudian di langit yang ketujuh itu juga di langit yang ketujuh itu ada Baitul Ma'mur, ya. Jadi sejajar, ya, di atas langit yang ketujuh itu diangkat lagi sedikit Nabi SAW, di situ ada Sidratul Muntaha. Kemudian beliau melihat di situ juga ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah tempat yang diagungkan oleh para malaikat, sebagaimana di dunia Ka'bah itu diagungkan oleh para kaum muslimin. Ya, Nabi sebutkan sifat Baitul Ma'mur itu, beliau mengatakan Baitul Ma'mur itu setiap hari ada 7.000 malaikat yang datang dan tidak kembali. Itu Baitul Ma'mur, ibarat bagaikan Ka'bah di bumi. Nah, di langit yang ketujuh itu namanya Baitul Ma'mur. Disitulah tempat yang diagungkan oleh para malaikat.
Nah, Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bahnya para malaikat. Bedanya apa? Kalau di Baitul Ma'mur itu setiap hari didatangin oleh setiap hari didatengin oleh 70.000 malaikat yang tawaf di situ, tapi tidak kembali lagi. Ya, setiap harinya 7.000 malaikat dan tidak kembali lagi. Begitu setiap hari. Nah, subhanallah. Betapa banyaknya jumlah malaikat itu. Itu menunjukkan betapa banyaknya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya apa yang kita sombongkan? Kalaupun kita kafir, jangankan kita, semua manusia pun kalaupun kafir, tidak ada yang mau beriman dan taat kepada Allah. Allah memiliki banyak malaikat yang menyembah Allah setiap waktu, setiap detik. Bahkan saking banyaknya jumlah malaikat itu bisa kita lihat di Baitul Ma'mur itu setiap harinya didatangin oleh 7.000 malaikat dan tidak kembali. Jadi setiap hari datang malaikat yang baru dan tidak kembali. Ya. Kalau Makkah kan orang datang umrah, datang berhaji, nanti balik lagi orang-orang yang berhaji atau umrah itu. Tapi kalau di Baitul Ma'mur tidak. Setiap harinya ada malaikat baru yang datang. 7.000 malaikat yang baru datang dan tidak kembali lagi. Nah, itu yang beliau lihat di langit yang ketujuh. Pertama Sidratul Muntaha, yang kedua beliau melihat Jibril dengan wujud aslinya yang betapa besarnya, begitu besarnya. Yang ketiga beliau melihat Baitul Ma'mur, ya, Ka'bah, tempat yang disucikan, yang diagungkan oleh para malaikat, seperti Ka'bah di bumi. Ya. Nah, di situ Nabi SAW ditawari minuman. Ada laban, susu, kemudian ada madu, dan ada khamar, minuman khamar. Ada khamar. Nabi SAW ditawarkan 3 minuman, silahkan, ya, mau minum yang mana? Nah, Nabi memilih laban, ya, Nabi memilih meminum susu. Ya, kenapa Nabi meminum laban? Ya, dikatakan kepada malaikat itu mengatakan, nah, itu fitrah, ya, engkau minum sesuai dengan fitrah. Fitrah maksudnya itulah yang sesuai dengan dirimu dan umatmu adalah susu, gitu, bukan khamar. Kemudian setelah itu, setelah Nabi Muhammad SAW minum susu, ya, beliau diangkat sedikit ke atas sampai mendengar suara seperti goresan pena, ya, suara bolpen yang sedang menulis. Beliau di situ kemudian didekatkan oleh Allah, didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mengajak nabinya berbicara di situ, di dekat pulpen yang sedang menulis takdir makhluk. Ya, disitulah Nabi diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ Nabi tidak langsung melihat Allah Subhanahu wa taala, tetapi Nabi hanya melihat nur, cahaya itu. Karena Allah tidak akan terlihat di dunia, nanti kita akan bisa melihat Allah di dalam surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu yang terjadi, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan, untuk menunjukkan kepada nabinya bahwa beliau itu dihormati,
Ya, jangan lihat orang-orang yang mencelakaimu di dunia, yang menghinamu, mengusirmu. Ya, tapi lihatlah bahwa engkau wahai Muhammad itu dihormati oleh malaikat, dihormati oleh para nabi dan anbiya. Kamu tidak sendiri. Ya, ada anbiya para nabi yang lain yang mendukungmu. Malaikat-malaikat dan para nabi mendukungmu. Juga kamu lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kamu ke dirinya, kemudian diajak bicara. Nah, itu semua adalah hiburan bagi Nabi SAW untuk menghibur Nabi yang sedang begitu frustasi pada saat itu. Itu semua untuk menghilangkan beban-beban Nabi SAW. Nah, beliau diajak ngobrol oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga betapa senangnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam karena diajak ngobrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang luar biasa. Ya. Kita bayangkan saja bisa bertemu dengan raja atau presiden, itu sangat senang kitanya. Diajak, apalagi ketika kita ada musibah, kita dijemput oleh oleh ajudannya presiden datang ke istana negara, kemudian presidennya mengelus-elus kita, sabar, tenang. Bayangkan seperti itu. Ini Allah Subhanahu wa taala memperlakukan nabinya seperti itu. Nah, di situ Allah memerintahkan nabinya untuk melakukan sholat. Di situ Nabi ketika diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk melakukan sholat. Ya, di situ pertama kali kewajiban sholat itu terjadi. Jadi tidak seperti rukun-rukun Islam yang lain, perintah-perintah yang lain seperti haji, puasa, segala macam itu datang melalui perantara Jibril. Allah mewahyukan melalui malaikat Jibril, datang dalam berbentuk ayat Al-Quran. Tetapi kalau sholat tidak. Sholat itu langsung perintah Allah saat Nabi di Isra dan Mi'raj. Ya, itu menunjukkan bahwa sholat adalah rukun Islam yang sangat-sangat agung, karena langsung perintah itu datang dari Allah saat majlis berduduk dengan Nabi Muhammad. Pada dasarnya Nabi menerima tugas sholat dari Allah Subhanahu wa taala 50 kali dalam sehari. 50 kali dalam sehari. Itu pada asalnya. Kemudian saat Nabi SAW berangkat pulang, ya, beliau bertemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, "Wahai saudaraku, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta keringanan. Jangan 50 kali dalam sehari. Umatmu pasti tidak akan mampu melakukannya itu. Karena saya sudah mencobanya. Bani Israel tidak mampu melakukannya. Banyak alasan. Ngeyel." Nah, akhirnya Nabi SAW kembali ke Allah meminta keringanan. Ya. Allah memberikan keringanan yang tadinya 50 menjadi 40. Kemudian kembali Nabi Musa menyuruh Nabi Muhammad untuk minta keringanan lagi. Akhirnya Nabi terus bolak-balik sampai yang 50 itu menjadi 5 kali dalam sehari. Ya, Nabi Musa mengatakan, minta lagi sama Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak wahai Nabi Musa, saya malu. Ini cukup insyaAllah 5 kali dalam sehari, insyaAllah umatku cukup dan bisa insyaAllah dilaksanakan. Ya, jadi itu pada dasarnya sholat 5 waktu itu 50 kali dalam sehari. Namun Allah berikan keringanan 50 menjadi 5 kali sehari. Walaupun 5 kali dalam sehari, namun pahalanya seperti 50 kali dalam sehari. Walaupun 5 kali sholat sehari,
namun pahalanya seperti 50 kali dalam sehari. Itulah kelebihan umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tatkala Nabi Muhammad SAW mau meninggalkan Nabi Musa menangis. Nabi bertanya, "Kenapa kau menangis wahai saudaraku?" Nabi Musa mengatakan, "Bagaimana tidak saya menangis? Ada nabi yang datang setelahku, ya, nabi terakhir, ya, namun dia yang lebih dulu masuk surga dan umatnya yang lebih banyak masuk surga daripada umatku. Dia datang terakhir, tetapi dia yang paling depan masuk surga dan paling banyak masuk surga daripada umatku." Itu kata Nabi Musa. Nah, kelebihannya umat Nabi Muhammad SAW dibanding umat-umat terdahulu itu luar biasa banyaknya. Umurnya sedikit, paling pendek, tetapi barokah, paling barokah. Amalnya sedikit, tetapi pahalanya paling banyak. Coba bayangkan, dalam hadis Nabi mengatakan, ya, siapa yang membaca Al-Quran itu akan mendapat 10 pahala. Nabi mengatakan, saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi setiap huruf yang kita baca waktu membaca Al-Quran itu satu hurufnya dikasih pahala 10 kali. Bayangkan berapa pahala yang kita dapat kalau kita membaca satu Al-Quran full. Itulah kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam satu hadis, dan banyak hadis mengatakan bahwa barang siapa yang membaca ini pada pagi hari atau pada sore hari, maka dia mendapatkan 100 kebaikan. Dalam hadis yang lain mengatakan dia seperti membebaskan 100 budak. Luar biasa. Amalnya sedikit tetapi pahalanya besar. Itulah kelebihannya umat ini. Bahkan dalam hadis yang lain, bahkan dalam Al-Quran Allah sendiri mengatakan ada pahala yang tidak terkira, yang tidak bisa dijumlahkan banyaknya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberikan pahalanya, pahala yang bighairi hisab, tidak terkira banyaknya. Ini pahala sabar. Jadi pantaslah Nabi Musa menangis, ya, melihat betapa Allah memuliakan umat Islam ini, umat Nabi Muhammad ini. Allah memuliakan umat ini dibanding umat-umat yang lain, termasuk nabinya. Jadi nabi kita adalah nabi terbaik di antara semua nabi yang ada, dan umat ini adalah umat terbaik dari semua umat-umat yang pernah ada. Maka kita bersyukur karena kita beragama Islam dan memiliki nabi yang sangat mulia, Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tadi tentang sholat. Jadi kewajiban sholat itu sangat mulia, berbeda dengan rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban ibadah Islam yang lain. Sholat itu diterima oleh Nabi SAW langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melalui perantara malaikat Jibril. Baik, kemudian Nabi Muhammad SAW turun setelah menemui Allah Subhanahu Wa Taala, turun ke Masjid Al-Aqsa, di mana di situ dia meninggalkan kendaraannya berupa buraq, ya, yang diikatnya di pintu Masjidil Aqsa. Nah, sebelum beliau berangkat pulang ke Mekah, beliau mau melakukan sholat subuh di Masjidil Aqsa karena perjalanannya ini malam, ya, satu malam suntuk, ya. Beliau mau melakukan sholat subuh di Masjidil Aqsa, dan ternyata di dalam masjid
sudah ditunggu oleh semua para nabi dan rasul, dari Nabi Adam sampai nabi terakhir. Di situ sudah berkumpul menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi-nabi dan rasul itu memberikan salam kepada Nabi Muhammad dan mempersilahkan Nabi Muhammad untuk menjadi imam. Subhanallah. Isra Mi'raj ini adalah sebuah balasan bagi Allah Subhanahu wa taala, perjalanan yang luar biasa, rihlah, ya, perjalanan yang luar biasa, ya, perjalanan rohani dan jasmani, ya. Jadi perjalanan Nabi naik ke langit, Isra dan Mi'raj, ini adalah perjalanan jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani, bukan di dalam mimpi, bukan rohnya saja, tetapi roh dan jasadnya. Ini Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan jasmani dan rohaninya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lihat, semua nabi dan rasul sudah berkumpul dan menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Al-Aqsa, menyambut dan memberikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tidak hilang semua rasa lelah dan capek serta rasa penghinaan yang beliau dapatkan dari kaum kafir Quraisy? Pasti hilang semua, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh, ya, mengimami para nabi dan rasul. Jadi beliau saat bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi mengatakan dia mirip sekali dengan saya. Kemudian Nabi menjelaskan ketika beliau melihat Nabi Musa, dia mirip dengan rajul Banu Shanu'ah yang ada di Yaman. Kemudian saat melihat Nabi Isa, dia seperti sahabat Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Dan ketika Nabi melihat Jibril, ya, dia mirip dengan Dihyah Al-Kalbi, salah satu sahabat Nabi SAW namanya Dihyah Al-Kalbi. Ya, begitulah yang terjadi. Setelah Nabi SAW salat di Masjidil Aqsa, kemudian beliau berangkat pulang dengan perasaan yang gembira, perasaan yang tentram, tenang, dengan semangat yang baru, semangat untuk berdakwah, untuk berjuang, ya. Karena pelajaran yang beliau dapat selama perjalanan itu sangat banyak. Nah, beliau berangkat dari Masjidil Aqsa pulang ke Mekah, ya seperti kita bilang, bahas secepat kilat. Langsung tiba di pagi-paginya tiba di Masjidil Haram, di tempat beliau berangkat, di mana di Hijr Ismail, ya. Dari sana beliau berangkat dan waktu pulang diantar ke situ. Nabi SAW duduk. Sekarang beliau bingung bagaimana mau menjelaskan kepada kaum kafir Quraisy, bagaimana mau menjelaskan kepada kaum muslimin tentang kejadian satu malam ini. Bingung beliau, tidak ada orang yang akan percaya. Nabi bersandar di Ka'bah, lewatlah di depannya Abu Jahal. Abu Jahal bertanya, "Wahai Muhammad, hal apa yang baru, ya, kejadian apa yang baru yang kau dapatkan?" gitu. Maka Nabi SAW menjawab, "Naam, ada kabar baru. Saya pergi ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis pada tadi malam gitu." Abu Jahal mengatakan, "Tadi malam kamu pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian sekarang sudah berada di Masjidil Haram, di masjid ini?" Kata Nabi SAW, "Iya, betul. Tadi malam saya pergi ke Masjidil Aqsa dan balik lagi ke sini." Abu Jahal mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Saya akan kasih tahu orang-orang." Kata Nabi SAW, "Iya, silakan, kabari aja, kasih tahu aja orang-orang." Gitu. Hanya Abu Jahal memanggil, "Ya ma'syara Quraisy," gitu. Disebutnya, "Wahai anak cucu Ka'ab bin Lu'ay, halummu, datang ke sini, datang semua," gitu. Maka mereka semua datang, ya. Dan Abu Jahal menceritakan bahwa ini Muhammad, katanya,
dia bercerita bahwa tadi malam pergi ke Masjid Al-Aqsa dan paginya sudah balik ke sini, katanya. Semua orang yang mendengar itu tentu terkejut. Ya. Orang yang kafir, orang yang memang betul benci kepada Nabi Muhammad SAW, tambah tidak akan percaya gitu. Orang-orang mukmin yang belum kuat imannya, yang baru-baru masuk Islam, itu mereka murtad mendengar kabar itu karena berita itu, karena berita yang sangat mustahil memang bagi akal. Pada saat itu orang belum mengenal pesawat, kendaraan pada saat itu hanya onta dan kuda, himar. Makanya orang-orang kafir Quraisy menertawakan Nabi Muhammad SAW, menertawakan dan menyebarkan berita itu. Kesempatan dia menggoreng berita itu, karena jarang-jarang mereka menemukan berita yang sangat tidak masuk akal, berita yang pas untuk menjatuhkan nama Nabi Muhammad SAW, berita yang bisa membuat mencoreng nama Nabi Muhammad SAW. Ya. Berita itu disebarkan oleh orang-orang kafir, ya, dan orang-orang mukmin pun ikut menyebarkan berita itu, karena berita itu berita yang sangat luar biasa, heboh, tak mungkin itu terjadi. Orang-orang kafir Quraisy itu mendatangi Abu Bakar, mereka gembira datang ke Abu Bakar, ya. Dia mengira Abu Bakar akan tidak percaya hal itu, tetapi apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Apabila yang memberitakan ini adalah Muhammad, maka saya percaya itu adalah betul, katanya. Bahkan apabila ada yang lebih mustahil, yang lebih tidak mungkin lagi dari itu semua, dari Isra Mi'raj ini, saya pun akan percaya asalkan beliau yang berbicara. Itu kata Abu Bakar. Nah, sejak itulah Abu Bakar digelar dengan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sangat-sangat percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu hanya Abu Bakar yang percaya, satu-satunya manusia yang percaya langsung perkataan Nabi tentang Isra dan Mi'raj hanyalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu sebabnya beliau digelari As-Siddiq. Tidak ada yang bisa mengalahkan keimanan, keyakinan Abu Bakar setelah Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu Abu Bakar dikatakan manusia yang paling bagus, paling baik setelah Nabi dan para Rasul. Itu urutannya adalah manusia yang paling baik di sisi Allah, yang paling mulia di sisi Allah, Nabi Muhammad SAW, kemudian para Nabi dan Rasul. Nah, kemudian dari orang yang biasa, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Belum selesai sampai di situ, orang-orang kafir Quraisy berkumpul membahas berita tentang Isra dan Mi'raj ini. Mereka berkumpul dan mereka sepakat ingin menguji kebenaran berita itu. Mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW dan mereka bertanya, "Wahai Muhammad, kalau kau betul-betul pernah datang ke Masjidil Aqsa, tadi malam datang ke Masjidil Aqsa, maka coba gambarkan bagaimana Masjidil Aqsa itu." Nah, Nabi pada saat itu tidak begitu jelas bagaimana Masjidil Aqsa pada saat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantu Nabi kita Muhammad SAW, didatangkan di depan mata beliau, seolah-olah beliau melihat Masjidil Aqsa itu dengan sangat jelas sekali. Apakah mungkin itu terjadi? Kenapa tidak mungkin? Di zaman ini kita bisa melihat video di HP, di TV, begitu jelas gambar Masjidil Aqsa. Nah, seperti itu. Jadi Nabi menggambarkan, menjawab pertanyaan kaum musyrikin. Beliau memulai memberikan ciri-ciri Masjidil Aqsa persis sama seperti yang ada. Taib.
Kata mereka, yang kedua, coba kamu gambarkan, kabarkan apa yang kamu temui di jalan itu. Apakah tadi malam kamu melihat kafilah-kafilah dagang kami? Kalau kamu memang betul, coba gambarkan bagaimana keadaan mereka. Kemudian Nabi SAW menjawab, kata Nabi SAW, saya melihat kafilah dagang kalian yang sedang berjalan pulang ke Makkah. Kafilah dagang kalian itu dipimpin oleh onta, yang paling depan itu berjalan adalah onta yang putih. Nabi mengatakan, saya melihat kafilah dagang kalian sedang berada di Tan'im, sedang berada di Tan'im, dan yang paling depan itu adalah onta, ada onta putih, ya, yang nanti akan keluar onta itu pada saat terbit matahari pagi. Mereka naik ke tempat yang tinggi untuk memastikan apakah sesuai tidak seperti yang dikatakan Nabi Muhammad. Nah, pas terbit matahari, mereka melihat kafilah dagang mereka persis seperti yang dikatakan Nabi Muhammad. Kafilah dagang mereka datang pas ketika terbit matahari, ya, seperti yang digambarkan Nabi Muhammad SAW. Dan mereka mengatakan, ini adalah sihirnya Muhammad, ini tidak lain hanyalah sihir, katanya begitu. Walaupun mereka telah memastikan cerita Isra dan Mi'raj itu betul terjadi, tetap mereka tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah menurunkan surah Al-Isra menjelaskan tentang itu semua. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barak. Itulah yang terjadi Isra dan Mi'raj. Beliau diundang. Bahasa kerennya itu Isra dan Mi'raj itu Allah mengundang Nabi Muhammad SAW untuk datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai tamu, ya, untuk memuliakan beliau, untuk menghilangkan beban-beban yang beliau telah rasakan selama ini. Itulah Isra dan Mi'raj, ya. Beliau mengatakan langit itu penuh dengan para malaikat yang sedang beribadah kepada Allah. Ada yang sedang sujud, ada yang sedang ruku, ada yang bertasbih, kata Nabi SAW. Maka tidak heran Allah mengatakan bahwa beliau sangat kaya dan perkasa. Sebenarnya tidak butuh kita beribadah kepada Allah. Tidak lain yang beruntung itu adalah kita sendiri. Kita mau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang rugi itu kita sendiri. Allah Maha Kaya, Allah memiliki banyak makhluk-makhluk yang lain yang menyembah Allah Subhanahu wa taala setiap detik dan setiap waktu. Kemudian di langit yang ketujuh beliau diperlihatkan Sidratul Muntaha, ada Baitul Ma'mur. Beliau mendengar suara pulpen yang menulis takdir-takdir makhluk-makhluk, ya. Sidratul Muntaha itu adalah pohon bidara, ya. Pohon bidara yang sangat besar. Oleh sebab itu disebut muntaha, intiha, berhenti, ya, di situ. Kita sekarang melihat banyak orang yang melakukan memperingati Isra dan Mi'raj. Ya, semoga mereka paham tentang Isra dan Mi'raj. Kenapa Isra dan Mi'raj itu terjadi? Apa penyebabnya? Apa hikmahnya? Ya. Namun, adapun mengadakan acara memperingati Isra dan Mi'raj itu tidak ada contohnya daripada Nabi dan sahabat serta tabi'in, tabi'ut tabi'in dan imam-imam yang empat. Memang Isra dan Mi'raj adalah
suatu berita, suatu kejadian yang sangat luar biasa. Namun juga tidak boleh kita berlebihan sampai merayakannya, sampai menjadikannya suatu peringatan yang setiap tahun dilakukan. Ya, semoga bermanfaat.